Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelas 12 MIPA 5. Materinya tentang aliran-aliran dalam seni lukis. Silakan disimak. Pertanyaan pertama dari Hanif absen 1. Apa yang dimaksud dengan teknik plakat, akuarel, ekspresif, dan transparan? Untuk teknik plakat, ini pewarnaannya secara tebal. Akuarel disebut juga transparan, yaitu menorehkan warna dengan tipis-tipis menggunakan kuas. Kemudian ekspresif atau goresan ekspresif ini digunakan biasanya pada aliran ekspresionisme. Tekniknya bebas. Pertanyaan nomor 2 dari Amelia absen 4. Apa yang dimaksud dengan karya-karya ekspresionis umumnya bertendensi ke arah individualisasi dan fragmentasi? Oke, karya-karya ekspresionis memang umumnya bertendensi ke arah individualisasi dan fragmentasi karena ekspresionisme adalah aliran yang menekankan perasaan batin senimannya. Jadi jelas fungsinya lebih ke individu atau personal. Maksudnya fragmentasi adalah pemisahan atau melepaskan diri dari apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan. Jadi cenderung yang dia lukiskan adalah apa yang saat itu dia rasakan. Pertanyaan nomor 3 dari Maidalisa Ardiana absen 22. Dalam aliran impresionisme, mengapa warna hitam tidak digunakan sebagai pewarna, sebagai warna bayangan? Warna hitam hanya digunakan sangat sedikit intensitasnya. Melukis bayangan tidak harus pakai warna hitam, tapi bisa juga dari percampuran warna-warna gelap seperti coklat, biru tua, merah, dan sebagainya. Itu akan lebih tercampur warnanya dengan objek-objek sekitarnya. Pertanyaan nomor 4 dari Dika Nurul Fadlilah absen 11. Apakah dalam setiap lukisan abstrak terdapat makna tersendiri dari lukisan tersebut? Tentu saja ya, setiap lukisan pasti ada maknanya, ada latar belakangnya, ada filosofinya. Pertanyaan kelima dari Dia Jinan Mutia Dewi absen 10. Apakah dalam ekspresionisme hanya melukis dengan menekankan pada suasana sedih, kekerasan, dan tekanan batin saja? Apakah melukiskan suasana kebahagiaan bisa termasuk dalam ekspresionisme? Suasana bahagia bisa termasuk ekspresionisme ya. Tentu saja kita lihat dalam lukisan ini, lukisan Avandi yang berjudul 3 ekspresi. Di dalam lukisan ini terdapat 3 ekspresi masing-masing, dari ekspresi bahagia, kemudian ekspresi marah, ekspresi sedih, yang digambarkan dengan warna yang berbeda-beda. Pertanyaan selanjutnya dari Ilham Mubarok. Apa yang dimaksud istilah plein air? Plein air adalah istilah dari bahasa Prancis ya, yang berarti luar ruangan, yaitu tindakan melukis di luar ruangan, biasanya mengacu pada lukisan yang diselesaikan pada lokasi. Nah, teknik ini sangat cocok digunakan pada lukisan aliran impresionisme. Pertanyaan selanjutnya dari Diona Adenandini absen 13. Apakah aliran surrealisme berasal dari mimpi yang dialami saat tidur atau khayalan dari imajinasi? Ini sekaligus menjawab pertanyaan Hesti Apriliani absen 18. Jadi aliran surrealisme idenya bisa dari mimpi juga atau dari imajinasi. Itu boleh kedua-duanya ya. Pertanyaan selanjutnya dari Salsafia absen 30. Apa yang membedakan antara lukisan surrealisme dan ekspresionisme? Karena masing-masing menggunakan imajinasi dan khayalan. Sebenarnya kalau kalian sudah baca PowerPoint-nya, di materi tersebut sudah jelas masing-masing ciri-ciri dari masing-masing aliran ya. Untuk surrealisme, konsep yang dari awal itu sudah tertata rapi dari awal sampai akhir. Tapi kalau ekspresionisme, konsep awalan bisa berubah di tengah-tengah pelaksanaan. Jadi maksudnya yang berubah adalah wujud karyanya ya.
Kalau surrealisme kan jelas, objeknya jelas, bisa diperhitungkan nanti gambar awalnya bagaimana, nanti hasil jadinya seperti apa. Tapi kalau ekspresionisme tidak, kita bisa merancang karyanya begini, tapi hasilnya seperti apa tidak bisa dipastikan, karena ekspresionisme kan berdasarkan perasaan hati masing-masing seniman. Jadi lukisannya juga terkesan semi abstrak. Pertanyaan selanjutnya dari Hanif absen 23. Bagaimana cara melihat sudut pandang lukisan ekspresionisme agar mengetahui bahwa lukisan tersebut menggambarkan ekspresi? Sebenarnya ketika melihatnya kita bisa langsung mengidentifikasi ya kesan yang ditimbulkan lukisan tersebut. Salah satu cirinya ekspresionisme semi abstrak, semi hampir tidak begitu menonjol objeknya. Kemudian suasana hati kita pada saat melukis itu apakah mengena atau tidak, apakah ekspresinya bisa ditangkap atau tidak, itu secara melihat langsung sudah bisa kita identifikasi. Lanjut pertanyaan dari Danur absen 2. Setiap pelukis memiliki alirannya masing-masing. Apakah bisa satu orang pelukis memiliki lebih dari satu aliran dalam melukis? Oke, setiap orang memang bebas melukis dengan aliran apapun ya. Tetapi untuk seorang seniman biasanya ada kecenderungan termasuk kategori aliran apa dia, karena itu merupakan ciri khasnya dia, karakternya dia. Walaupun pernah melukis dengan aliran yang berbeda-beda, itu boleh saja ya, malah dianjurkan, karena sebelum kita menentukan kita lebih dominan aliran apa, itu memang harus mencoba lebih banyak aliran-aliran. Yang perlu dicatat adalah tidak ada satu karya terdapat dua aliran. Jadi satu lukisan hanya memiliki satu aliran. Nah, begitupun pelukisnya. Walaupun dia pernah melukis dengan aliran apapun, dia kecenderungannya tetap ada ya, dia aliran apa, dan bisa diidentifikasi alirannya. Lanjut pertanyaan dari Siti Nurkhalisa absen 31. Apa yang dimaksud dari penuh gerak dan dinamis dalam ciri aliran romantisme? Romantisme adalah aliran yang memiliki unsur drama atau peristiwa. Nah, itu seperti kita sedang melihat suatu adegan kemudian di freeze. Nah, itu yang dimaksud dengan penuh gerak dan dinamis. Pertanyaan selanjutnya dari Farid Akbar absen 14. Bagaimana cara membuat objek tampak hidup pada sebuah lukisan realis? Lukisan realisme adalah lukisan yang targetnya adalah ketepatan bentuk dan kemiripan objek. Untuk membuatnya seperti nyata, memang diperlukan penguasaan bentuk dan anatomi. Kemudian memilih dan mencampurkan warna seakurat mungkin, sama persis dengan objek yang dilukis. Pertanyaan dari Raffi Akbar Krisnawan absen 28. Apa yang membedakan antara romantisme dengan ekspresionisme? Dikarenakan memiliki kesamaan antara mengungkapkan emosi. Untuk romantisme bukan mengungkapkan emosi ya ciri utamanya, tapi penggambaran peristiwa. Jadi jelas beda dengan aliran ekspresionisme. Lanjut pertanyaan dari Amisa Sahila Divania absen 5. Kubisme cenderung melakukan usaha abstraksi terhadap objek ke dalam bentuk-bentuk geometri untuk mendapatkan sensasi tertentu. Sensasi seperti apa? Ini contohnya ketika kita ingin menggambar wajah. Untuk aliran kubisme, bentuk wajah tersebut harus diubah atau disederhanakan atau digayakan menjadi bidang-bidang geometris. Nah, disitulah yang dimaksud sensasi perwujudannya. Mungkin kita akan bertanya-tanya tentang keunikan wujudnya yang sudah tidak menyerupai lagi bentuk aslinya. Kemudian pertanyaan dari Desi Rahmawati absen 9. Apa yang dimaksud dengan mendistorsi bentuk?
Distorsi merupakan penggambaran bentuk yang menekankan pada pencapaian karakter dengan cara melebih-lebihkan bagian tertentu suatu gambar. Contohnya di foto ini adalah gambar dari Salvador Dali. Salvador Dali adalah pelukis terkenal aliran surrealisme. Nah, ketika kita ingin membuat lukisan karikaturnya, kita harus mendistorsi bentuknya. Kita harus melebih-lebihkan point of interest dari objek tersebut. Misalnya Salvador Dali terkenal dengan kumisnya dan matanya, maka itulah yang kita olah untuk dijadikan karikaturnya. Itulah yang ditonjolkan. Pertanyaan selanjutnya dari Vicky Revi Revanza, absen 15. Apa yang dimaksud dengan komposisi yang dinamis dalam ciri-ciri aliran romantisme? Komposisi adalah susunan, dinamis adalah seperti bergerak, gambarnya seperti bergerak. Nah, dalam romantisme memang terdapat komposisi yang dinamis seperti itu ya. Karena romantisme adalah seperti adegan yang di-freeze ke dalam suatu lukisan, makanya gambarnya terlihat seperti bergerak. Contohnya misalnya di gambar ini, di lukisan ini ada ombak atau gelombang, kemudian ada perahu. Nah, itu seperti dalam lukisan itu menggambarkan perahu yang diombang-ambingkan oleh gelombang. Jadinya terkesan bergerak seperti itu ya. Pertanyaan selanjutnya dari Nurhayati, absen 27. Apa ada ciri umum yang dimiliki semua aliran seni lukis? Saya kurang paham dengan pertanyaannya ya. Ciri yang dimaksud ciri kan sudah spesifik, kemudian setiap aliran itu pasti mempunyai cirinya sendiri-sendiri, jadi tidak ada kesamaan satu sama lain. Satu hal yang sama adalah itu seni lukis yang dibuat di atas kanvas dengan media kanvas, cat, kuas, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari Ubaidillah Hilmi, absen 34. Bagaimana kita menilai dan menikmati lukisan abstrak karena telah mendistorsi bentuk menjadi tidak terlihat wujudnya dan ditampilkan tanpa mengindahkan bentuk asli di alam? Oke, jawabannya, karena lukisan abstrak dapat mempengaruhi kondisi psikologi dan rasa penikmatnya, tidak hanya secara visual keindahannya saja ya. Untuk memahami karya abstrak memang tidak mudah karena biasanya visual yang tampak terkadang nyaris tanpa bentuk, hanya sebagai komposisi warna, goresan, bidang, kemudian penggabungan unsur tiga dimensional serta efek-efek yang tak lazim, tidak terduga. Sebagian orang mungkin menganggap melukis abstrak itu mudah, tapi pada kenyataannya justru jauh lebih sulit ya. Karena kepekaan rasa terhadap nilai-nilai artistik, keharmonisan dari keseluruhan elemen, dan sadar penuh di mana letak kelebihan dan kekurangan pada setiap goresan adalah kunci utama dalam melukis abstrak. Jadi seorang seniman tidak hanya menuangkan media cat ke dalam kanvas, tapi juga dipikirkan efek-efek keselarasan, keharmonisan, kesatuan, prinsip-prinsip seni rupa ada di situ. Lanjut pertanyaan dari Della Aprika Berliana, absen 8. Jika seni melukis bisa dipelajari, adakah ilmu pasti yang membuat suatu lukisan bernilai seni tinggi? Oke, tidak ada ilmu pasti dalam seni, tapi kalau ingin membuat lukisan indah dan benar tekniknya, maka harus bisa menerapkan unsur-unsur seni rupa dan prinsip-prinsip seni rupa. Dan juga jika karyanya ingin bagus, maka rajin-rajinlah berlatih menggambar atau melukis ya, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Lanjut pertanyaan dari Anissa Fitriawati Wibowo, absen 6. Dalam abstrak, unsur memberikan sensasi. Perbedaan antara sensasi kubisme dan sensasi abstrak apa? Kalau membicarakan sensasi, ini kaitannya dengan penilaian secara subjektif ya. Setiap orang ketika melihat lukisan pasti
merasakan kesan atau sensasi yang berbeda-beda. Cuman kalau kubisme dan abstrak secara objektif kita bisa nilai. Kalau kubisme kan masih terlihat objeknya, bentuknya, kita bisa menikmati dari bidangnya, kemudian objek yang masih terlihat, misalnya kita masih bisa mengidentifikasi itu objek apa, misalnya objek bunga atau objek wajah. Tapi kalau abstrak kita tidak bisa mengidentifikasi bentuknya, kita cuma bisa menikmati goresan catnya, goresan kuasnya, kemudian warna-warnanya, garisnya, titiknya, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari Auzan Filzah, absen 7. Bagaimana cara mengetahui makna dalam aliran abstrak? Untuk aliran abstrak memang sangat sulit bagi kita mengetahui makna tanpa ada objek yang bisa kita identifikasi di situ. Salah satu caranya yaitu dengan melihat judulnya. Seperti di lukisan ini, karyanya Jackson Pollock, judulnya Autumn Rhythm. Maka kita bisa mengaitkan dengan judulnya. Kemudian bisa juga kita tahu maknanya dari ulasan kritikus. Biasanya itu ada di katalog setiap pameran. Pertanyaan selanjutnya dari Keisha, absen 20. Apakah aliran romantisme diharuskan tentang pasangan? Justru tidak ya, karena aliran romantisme ini ciri utamanya pada adegan atau peristiwanya, kadang didramatisir, justru tidak harus objeknya yang romantis-romantisan, kemudian indah-indah. Ternyata banyak lukisan romantisme justru kebalikannya, penuh drama, penuh kesedihan, penuh dramatisasi. Contohnya pada lukisan ini ya. Lukisan ini menggambarkan dua orang sedang berjalan tapi diintai oleh harimau. Nah, di situ sisi mencekamnya justru. Kemudian pertanyaan dari Gani Chandra, absen 16. Bagaimana cara mengetahui sifat pantulan cahaya dari sebuah objek yang kemudian diterapkan di dalam seni lukis aliran impresionisme? Aliran impresionisme jelas ini menampilkan kesan waktu yang singkat. Biasanya menggunakan efek dari pencahayaan, makanya sering dibuat di luar ruangan. Contohnya pada lukisan ini, Impression Sunrise, karya pelukis terkenal Claude Monet. Sifat pantulan cahaya jelas terlihat dari penggambaran lukisannya ya. Bagaimana efek cahaya matahari jatuh ke permukaan laut, kemudian ada bayangan kapalnya. Nah, di situ yang dimaksud dari sinar efek pantulan cahaya. Pertanyaan terakhir dari Meila Eka Sandra, absen 21. Sebut dan jelaskan macam-macam tekstur. Tekstur sudah paham ya definisinya. Tekstur adalah nilai raba suatu permukaan. Kalau dalam lukisan ada tekstur kasar dan tekstur halus. Kalau lukisan dengan tekstur kasar, kita bisa lihat objeknya terlihat timbul, kemudian catnya dibuat tidak rata. Kalau tekstur halus seperti di lukisan ini, pengaplikasian catnya halus dan rata. Baik, sepertinya sudah terjawab semua pertanyaannya. Semoga jawabannya memuaskan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.